semua perkara-perkara yang ada, apalagi perkara media. Media itu kan membuat sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Tapi walaupun demikian, kenapa kok akhirnya dianggap itu pencemaran nama baik? Kalau mau, gunakan undang-undang pers yang bisa memberikan hak jawab. Tapi ini juga tidak dilakukan, tapi langsung saja ke pengadilan, jatuhnya 140 miliar. Sekarang saya lanjutkan lagi. Jadi kita kembalikan pada apa sih yang terjadi pada perkara-perkara yang menyangkut koruptor. Kita tahu sendiri, terus saja remisi. Mana ada koruptor sudah inkrah, sudah putusan terakhir, akhirnya dinaikkan. Itu kan tidak bisa. Demikian juga untuk perdata kasus saya. Sebetulnya kalau sudah diputuskan Mahkamah Agung, maka tidak bisa ditambah putusannya. Di sini letak keanehannya. Pada saya bisa terjadi. Jadi yang terjadi adalah setelah anak dari Purnomo meminta pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi, ya, untuk memanggil saya. Yang dipanggil siapa? Saya dipanggil, anak-anak saya dipanggil. Tulisannya apa? Harus ikut membayar. Mereka nggak tahu apa-apa, harus ikut membayar. Sedangkan Mahkamah Agung sama sekali tidak melibatkan anak-anak saya untuk membayar. Tapi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melibatkan anak-anak saya harus ikut membayar. Jadi di mana kehidupan masa depan mereka? 140 miliar harus dibayar. Jadi 1 bulan nantinya mereka harus membayar 0,5 miliar. Apakah ada kehidupan kalau sudah seperti itu? Jadi di sini ada apa kok perbedaan yang begitu besar antara koruptor yang turun terus hukumannya dan saya yang naik terus hukumannya. Kemudian sudah begitu langsung dibuat eksekusi. Eksekusi itu kan saya tidak boleh milih, tiba-tiba saja ini dieksekusi. Sudah mereka menentukan jumlahnya berapa besar, mereka menentukan lagi. Mereka itu ketua pengadilan. Kenapa kok mereka menentukan? Kenapa tidak boleh saya memilih? Dan lucunya diberitahukan, bukan diundang, diberitahukan pada hari Jumat setelah jam 4 untuk dieksekusi hari Senin jam 8. Jadi tidak ada waktu untuk berunding. Ini saya pikir sudah terlalu aneh. Sekarang apa? Sekarang bayangkan ya, kalau anak harus ikut menanggung semua. Saya bekerja harus membayar, harus dibayar, harus dikembalikan semua gaji. Sekarang bagaimana kalau ibu-ibu yang lain berhadapan dengan kasus seperti saya? Apa yang mereka pilih? Apakah memilih sekalian saja ibunya dihukum mati, atau anaknya harus menderita seumur hidup? Anaknya seperti dimasukkan ke tempat penjajahan dan harus seumur hidup menderita. Apakah tega? Jadi ini faktanya. Apakah ini tidak keterlaluan? Bagi saya sendiri, sebetulnya kalau nanti tetap saya kalah terus seperti itu, ya lebih baik hukumlah saya hukuman mati, tidak apa-apa. Karena saya juga tidak tega bahwa anak harus menderita seumur hidup, padahal mereka tidak tahu masalah. Kok jadi menderita seumur hidup? Dan apanya kok kita sebagai gaji bayar? Kan siapa yang akhirnya sampai gaji bisa diminta kembali? Apa salah saya? Padahal yang kerja jauh lebih banyak menurut kesaksian-kesaksian adalah saya, dan Purnomo tidak bekerja. Jadi Purnomo bekerja hanya sedikit, tapi disebutkan dengan jelas Purnomo hanya bekerja sangat sedikit. Lalu dari saksi saya mengutarakan secara jelas
pekerjaan saya, mulai dari desain semua program, mulai dari pengetesan, mulai dari semua komputerisasi yang ada di PT Bluebird Taksi, masih saya dikalahkan juga. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sih hukum berjalan dan apa yang akan terjadi berikutnya. Sekarang saya sudah tambahan 2 perkara, 2 hukuman. Hukuman pengadilan, hukuman Mahkamah Agung, ditambah lagi atau disebut putusan Mahkamah Agung, ditambah lagi putusan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak memberikan nama putusan tapi memberikan nama ini keharusan. Sekarang bagaimana? Apakah sah? Tapi ini berjalan. Jadi akhirnya saya pikir, apa sih yang menyebabkan koruptor hukumannya bisa diringankan, sedangkan saya hukumannya diperberat? Seandainya saya menganggap Bluebird banyak uang, apakah wajar? Itu yang saya curigai. Tidak, saya tidak menuduh, tapi wajar saja jika itu yang saya curigai. Lalu kita lihat lagi, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah berikutnya saya akan kena lagi, digugat lagi, diambil lagi? Karena sekarang putusan tidak lagi lewat Mahkamah Agung, tapi putusan tambahan dengan nama, oh ini langsung eksekusi. Jadi saya juga berpikir, kalau orang lain, coba kita tanya rata-rata ibu-ibu, kalau anaknya harus menderita seumur hidup, dan itu pun tanpa suatu kesalahan dari anak, tanpa kesalahan dari ibunya, lalu anak harus menderita seumur hidup, kira-kira akan bagaimana? Mereka milih apa? Mati sekalian atau tetap membiarkan anak dijajah oleh PT Bluebird Taksi? Ini lalu kita lihat lagi, kalau ini terjadi pada karyawan-karyawan, sekarang seandainya ini dijadikan jurisprudensi, jadi dijadikan contoh, ini loh contoh seorang karyawan bisa diminta kembali seluruh gajinya, kira-kira akan bagaimana? Ibu itu akan menderita, akan sampai mati atau bagaimana? Kita tanya aja pada ibu-ibu. Sekarang yang saya harapkan juga, saya sedang PK supaya Mahkamah Agung, hakim-hakim agung supaya juga ikut merasakan. Kalau karena suatu hal terpaksa mengalahkan saya, lalu terus saja bisa ditambah-tambah, apakah tidak lebih baik dipercepat putusannya? Terserah putusan apapun, terserah pula apa yang akan saya lakukan. Tapi apakah tidak lebih baik begitu? Apakah hakim agung tidak akan menangis jika mereka tidak salah, tapi akhirnya anaknya harus menanggung sesuatu di mana orang tuanya tidak salah? Bagaimana? Itu yang saya pertanyakan. Jadi saya anggap sudah keterlaluan, dan di sini kalau mau dilihat, saya siapkan semua data untuk dilihat apakah saya benar, apa yang saya katakan benar atau tidak benar. Untuk selanjutnya saya persilahkan pertanyaan-pertanyaan. Bu, saya dari Rasku, ini kan kayaknya menarik untuk dijelaskan.